Nah, jadi untuk Microsoft Word ini kita ambil contoh, ini dokumen yang sudah dibuat. Misalkan kita sudah bikin dokumen. Oh iya, ini di sebelah kanan bawah ini ada menu untuk memperkecil dan memperbesar tampilan ya. Ini tampilannya saja, kalau ukuran filenya masih tetap. Ini yang pertama. Nah, seperti yang kemarin sudah disampaikan ya. Ini ketika kita membuat dokumen, yang pertama kali adalah kita cek ukuran kertasnya. Nah, ini di sini margin ada top, bottom, left, right. Nah, top ini atas, ini dari sini ke sini ya, ini namanya margin atas. Dari sini ke sini ini margin kiri, terus ini margin kanan, terus di bawah margin bawah. Nah, ini semakin besar angkanya, maka jarak dari ujung kertas ke area teks ini semakin lebar. Kalau angkanya semakin kecil, maka jaraknya juga semakin sempit di sini. Misalkan 2 kasih 2 semua. Kemudian jangan lupa paper. Paper ini merupakan ukuran kertas yang kita gunakan. Jadi ukuran kertas yang umumnya kita gunakan yang kayak gini, ini ukurannya F4 ya. Tapi kalau untuk misal pembuatan laporan-laporan karya ilmiah, laporan kegiatan dan lain sebagainya yang sifatnya lebih formal, itu biasanya untuk laporan-laporan karya ilmiah dan skripsi dan lain-lain, makalah, itu pakainya A4. Nah, ini A4. A4 ukurannya 21 cm kali 29,7 cm. Kalau yang seringnya digunakan kita atau di kantor-kantor kita, itu biasanya F4. Nah, F4 itu di menu di PC ini sudah ada. Nah, ini kalau ukurannya sendiri ini 21,5 kali 33 cm. Yang aslinya itu belum ada F4, hanya dibuat sendiri terus disimpan. Nah, ini ukurannya, ini F4. Baru klik OK. Kemudian nah, ini tadi yang tanyakan ya, untuk merapikan suatu paragraf. Ini tinggal klik ini. Nah, seperti ini. Jadi yang sebelah kanan yang tadinya tidak rapi ya, tadi kan seperti ini. Tadi seperti ini ya. Nah, ini menggunakan Justify. Nah, ini sama, ini juga. Nah, gitu. Nah, maka akan rapi. Kemudian ini kalau kita lihat teks atas dengan yang bawah, ini teksnya berbeda. Ini, maka ketika kita membuat suatu dokumen harus dipastikan atau font yang kita gunakan itu sama. Caranya cukup untuk menyamakan semuanya biar enggak repot, itu Ctrl Alt ya. Ini Ctrl A. Nanti akan terblok semua seperti ini. Nah, pilih fontnya. Misal Times New Roman. Kalau surat-surat resmi atau yang lainnya biasanya antara Times New Roman sama Arial ya.
sama Arial, Times New Roman atau Arial, ini yang sering digunakan. Nah, seperti ini. Kemudian ini jarak antar baris dari baris atas ke bawah, ini juga bisa kita sesuaikan tanpa harus diblok ya. Kita sesuaikan dengan menu yang ada di sini. Line spacing. Nah, ini pilih. Kalau umumnya kalau karya-karya ilmiah itu ada yang 2, kalau skripsi itu 2, kalau makalah-makalah biasa 1,5 saja. Tapi biasanya di sekolah-sekolah kayak misal skripsi di kampus-kampus itu sudah ada panduannya. Nah, ini intinya ini berfungsi untuk mengatur jarak spasi antara baris atas dengan baris yang ada di bawahnya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kalau mau sekalian seperti biasa, CTRL-A, pilih angkanya yang akan kita gunakan, spasi berapa. Nah, seperti ini. Kemudian, nah ini misalkan ini mau ditengahkan, nah, itu tinggal klik ini. Ini bisa kita pakai tab ya. Ini sudah pakai tab ya. Jadi kalau di atasnya sudah menggunakan seperti ini, maka di bawahnya ketika kita membuat paragraf baru akan otomatis menjorok ke dalam seperti ini. Nah, itu ya. Nah, seperti ini. Kemudian nah, ini menu-menu ini ya bisa kita gunakan. Garis miring, cetak miring, cetak tebal. Nah. Kemudian nah, masih ada banyak fungsi atau menu yang bisa kita manfaatkan di sini. Contoh di sini ada insert. Nah, insert di sini kita bisa menambahkan shapes. Nah, shapes di sini ini isinya gambar-gambar seperti ini. Gambar misalkan bintang. Nah, seperti ini ya. Cara membuatnya itu klik insert, shapes, pilih bentuk gambar yang kita inginkan. Misal bintang seperti ini. Nanti setelah muncul tanda plus seperti ini, kita klik seperti biasa, ditahan, terus kita tarik ke sisi yang kita inginkan sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan hasilnya tidak simetris atau apa namanya? Iya, tidak simetris. Bisa hasilnya itu simetris, maksudnya antara ukuran ke atas dengan ke sampingnya itu sama ya. Itu dengan sambil kita menekan tombol shift, nih. Jadi tombol shiftnya ditekan,
mouse-nya digeser seperti biasa, diklik, tahan, terus geser. Hasilnya itu dia akan simetris seperti ini ya, porsi porsi setiap sisinya itu sama. Nah, mungkin bisa kita ya, ini bintang contohnya, coba kita terapkan di yang lain, misalkan misalkan segi 5, nah segi 6. Nah ini kita tekan tombol shift, tombol shiftnya ditekan terus ditahan juga, terus kita klik, tahan, geser. Nah seperti itu, dia hasilnya akan sesuai, porsinya sama, jadi apa, simetris apa ya namanya, iyalah pokoknya gitu. Pokoknya gambarnya jadi pas, dilihat juga bagus. Kalau nggak ditekan tombol shift itu hasilnya seperti ini ya, antara ke samping ya dengan atas bawahnya itu tidak bisa sama. Ini bebas, jadi bebas digerakkan. Tapi kalau memang kita kebutuhannya ukurannya bebas ya nggak masalah, tanpa ditekan tombol shift. Misal kita butuhnya agak panjang seperti ini ya, berarti tidak perlu menekan tombol shift. Nah, jadinya seperti ini ya. Itu kemudian di sini masih tentang ini ya, dokumen. Di menu insert masih ada yang mesti kita di home dulu ini. Ini ada penomoran, menu yang untuk memberikan nomor. Nah, seperti ini. Ya. Nanti kalau di enter dia akan otomatis. Nah, dia akan otomatis muncul penomoran. Gitu. Nah, itu. Ini penomoran. Selain penomoran juga ada tanda-tanda seperti ini ya. Bisa seperti ini. Bisa juga pakai ini. Nah, bebas. Ini. Kemudian ini ada di deretan ini ya. Ini kalau yang ini misal kita nulis rumus-rumus itu apa, kimia O2 misalkan, O2 misal 2-nya dikecilkan, nah itu seperti itu ya, menggantung. Kalau yang sebelahnya ini kayak misal matematika kuadrat ya, pangkat 2 pangkat 3 perpangkatan 5, atau meter persegi. Nah nulisnya seperti ini, kemudian angka 2-nya kita blok, kita aktifkan ini. Nah hasilnya seperti itu. Ini ya, meter persegi. Kemudian ini untuk ukuran huruf sudah tahu semua. Kemudian kita ke insert. Di sini ada insert table ya, ada insert table. Ini kita nonaktifkan dulu. Insert table itu untuk membuat tabel. Nah nanti seperti ini
pakai klik salah satu yang ada sini. Kalau kita klik di sini berarti 3 kolom. Nah, ke bawah ini barisnya. Atau bisa kita tentukan sendiri. Kita klik insert table. Kolomnya yang kita butuhkan berapa? Misalkan 5, barisnya misalkan 10. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kesininya kolom itu dari kiri ke kanan 1, 2, 3, 4, 5. Baris itu dari atas ke bawah, itu barisnya. Nah, row, column and row ya. Ini masih di menu insert. Bisa juga kita menyematkan yang lainnya, chart misalkan. Nah, grafik ya. Misal kita memerlukan, nah ini ada digabungkan dengan rumus di Excel, nanti dia akan menampil secara otomatis di sini. Saya batalkan saja. Kita hapus. Kemudian ada page number. Page number ini untuk penomoran halaman. Misalkan kalian bikin makalah atau apa, harus ada nomor halamannya. Itu pilih di page number. Top untuk posisi di atas, kiri, tengah, kanan. Bottom bawah, kiri, tengah, kanan. Atau ini model seperti ini. Atau di sini samping, atau di current position, berarti posisinya kita bisa atur sendiri ya. Kita pilih sesuai. Nah, ini ini masih banyak modelnya ya. Itu untuk penomoran halaman. Dan ada header, footer, nanti saja. Text box ya. Text box itu kalau kita fungsikan seperti ini ya. Kita ngetik teks di dalam box ya. Ada kotaknya, di dalam kotak ini ada teksnya. Nah, ini kemudian word art ya. Word art ini untuk ngetik huruf-huruf seperti ini ya. Contoh. Nah, seperti ini. Ini namanya word art. Kan? Nah, seperti ini. Ya, sementara itu yang untuk apa namanya, yang dibutuhkan, yang biasa digunakan untuk sebuah dokumen ya, tidak terlalu, kecuali nanti kalau sampai ke karya-karya ilmiah, skripsi dan lain sebagainya, itu banyak yang harus kita ketahui. Jadi kalau sudah seperti ini, ini tinggal langkah selanjutnya ke pencetakan. Nah, ke pencetakan itu caranya kalau melalui menu di sini ya, pilih print ya, klik print. Nah, nanti di sini ada, nah ini ada jenis printer yang kita gunakan. Contoh, karena di sini menggunakan Epson L1110, maka kita pilih sesuai dengan
printer yang terhubung ke PC kita. Seperti ini. All itu untuk mencetak seluruh halaman yang ada di dokumen kita. Current page itu untuk mencetak halaman yang sedang kita sorot, yang sedang kita tampilkan. Misal yang kita sorot, yang kita tampilkan halaman 3, maka ketika kita pilih current page itu dia akan tercetak halaman 3 saja. Page ini kita tentukan sendiri yang mau kita cetak halaman berapa, ya. Kalau misalkan hanya satu halaman, ya kita cukup menulis nomor halamannya saja, 4 misalkan. Kalau misalkan kita mau mencetak 4 sampai 7, nah berarti 4 strip 7. Nanti yang akan tercetak halaman 4, 5, 6, 7. Nah, kalau yang mau kita cetak acak, ya, misalkan tidak berurutan, itu kita pisahkan dengan tanda koma. 4 tanda koma tanpa spasi. 4, 7, 9, 12 misalkan. Itu berarti halaman yang akan tercetak hanya halaman yang tertulis di sini saja. Itu 4, 7, 9, 12. Baru kita oke. Nanti dokumen akan tercetak. Oh ya, settingan lebih lanjutnya ada di properties. Di properties ini, kalau kita mau nyetak berwarna, kita pilih berwarna. Kalau yang kita cetak dokumennya berwarna tapi kita menghendaki cetakan hitam putih, tidak ada warnanya, maka kita pilih skala abu-abu. Jadi ini digunakan ketika kita punya dokumen yang isinya berwarna tetapi kita ingin mencetaknya tanpa tidak berwarna, berarti kita pilih ini. Kalau berwarna, ya nanti keluarnya berwarna. Kalau teksnya hitam semua, kita pilih berwarna pun nggak masalah, nanti yang keluar ya hitam semua. Itu, ya. Nah, ini sampai ke pencetakan harusnya kalian sudah bisa, nanti bisa sampai pada ketika kalian harus membuat laporan, itu bisa mengatur paragrafnya. Nah, yang menu-menu ringan, nah ini ya, nanti sampai pada tahap pencetakan. Mungkin seperti itu dulu. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Silahkan bisa dilanjutkan.